Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sambil saya cek videonya dulu ya. Melinda belum? Oh, oke, sudah. Melinda sudah. Andan belum ya? Saima belum? Hadir, Bu. Yang saya panggil, oke, Nandan sudah. Saima belum? Videonya belum aktif? Kita tunggu Saima. Ya, Saima sudah. Oke. Nandan, hari ini mau belajar apa, Nandan? Tentang perkemihan, Ibu. Oke, mata kuliah apa? Perkemihan, organ perkemihan. Mata kuliah apa? Mata kuliah PKDM. Bukan. Mata kuliah apa, Nandan? Apa? Buka dulu. Oke, ilmu biomedik dasar. Nanti sistemnya saya ulas lagi materinya sedikit. Terus ada apa sih pemutaran video juga tentang proses pembentukan urin. Terus ada beberapa materi yang memang oh ya kalian harus hafal dulu baru kita ke selanjutnya gitu. Nanti pada saat responsi lisan ditutup matanya untuk mengurangi apa? Mengurangi apa sih ya tuduhan-tuduhan saya oh gue baca dan sebagainya gitu ya. Jadi biar sama-sama kita saling percaya oh ya emang dia udah mudeng kayak gitu. Terus yang perlu diingat adalah ketika kita belajar anatomi bentuk tubuh, anatomi organ kita, ini organ kita loh. Jadi harapannya kalian itu bukan hanya hafal hari ini, tapi untuk seterusnya. Gitu ya. Karena ini organ kita, masa sih kita nggak hafal, nggak kenal, gimana mau sayang, wong nggak hafal namanya. Gitu ya, bisa dipahami ya. Oke. Nandan Putri tunggu videonya lagi. Ya, nanti. Jadi posisinya on semua ya. Kalian ngapa-ngapain nanti kelihatan dari Zoom. Bung ngantuk, bung ngapain itu kelihatan. Jadi silakan juga boleh diambil air putih ya. Mengambil air putih disiapkan nanti kalau ngantuk langsung minum air putih. Gitu ya. Oke. Untuk presensinya saya panggil nanti di akhir perkuliahan ya. Si pennya siapa ya? Saya, Bu. Mana? Oh, Dia Ayu. Dia Ayu sambil SS sekarang, siapa tahu ada anak yang hadirnya sekarang, nanti nggak hadir gitu. Jadi nanti bisa saling cross-check ya, karena Putri memanggil nama nanti saat di akhir perkuliahan. Gitu ya. Yang harus hadir kemarin, Zuyina udah hadir belum ya? Zuyina belum hadir, tolong diteleponkan. Zuyina harus hadir soalnya. Salah satu menelponkan ketua kelasnya boleh, menelponkan, atau si P-nya juga boleh. Rizky ngantuk apa Rizky? Lagi nyari sinyal, Bu. Ya, kita masuk ke organ perkemihan. Yang pertama adalah ginjal, 2 ginjal ini ya, kanan kiri. Terus selanjutnya yang memanjang warna kuning ini adalah ureter. Terus selanjutnya adalah vesika urinaria.
atau kandung kemih. Terus lubang kencing kita adalah uretra. Putri ulangi, organ perkemihan kita ada ginjal, ureter, vesika urinaria, dan uretra. Itu ya. Terus di atas ginjal ada kelenjar, namanya adalah kelenjar adrenal. Kalau bahasa Indonesianya kelenjar anak ginjal. Terus biar ada bayangan ya secara sekilas bahwa urin itu terbentuk dari apa sih? Urin itu ya terbentuk dari aliran darah yang masuk ke dalam ginjal, terus disaring. Yang sudah tidak berguna bagi tubuh, ya akan keluar ke ureter, masuk ke vesika urinaria, dan dikeluarkan oleh uretra. Ada gambaran nggak? Jadi awalnya urin itu ya dari darah. Jadi ada pembuluh darah arteri yang masuk, tapi disaring oleh glomerulus, ya nanti akan ada bagian ginjal yang namanya glomerulus, disaring oleh ginjal. Kalau yang masih berguna untuk tubuh, contohnya apa Putri yang masih berguna? Ya sel darah merah, protein, glukosa, nanti dia akan diserap oleh pembuluh darah vena. Nah, nanti dari vena ini, yang kayak kita belajar kemarin, dia masuk ke vena cava, masuk ke atrium dextra ke ventricle dextra, terus dipompakan ke paru-paru. Ada gambaran ya? Jadi awalnya urin adalah dari aliran darah yang disaring oleh ginjal. Sisanya masuk ke ureter, yang nggak berguna lagi untuk tubuh ya, masuk ke ureter, ke vesika urinaria, dan uretra. Dong ya? Oke, lanjut. Ginjal kanan, ini keterangannya lebih rendah dibanding ginjal kiri, karena di organ sebelah kanan kita itu ada macam-macam ya, ada hepar yang gede banget. Hepar itu organ terbesar, sehingga otomatis apa sih ruangannya penuh oleh hepar, makanya ginjal kanan dia letaknya lebih rendah dibanding ginjal kiri. Terus tadi Putri bilang di atas ginjal ada kelenjar namanya kelenjar adrenal. Oke. Terus selanjutnya kalau ginjal dibelah gitu ya, bagian-bagiannya akan ada kortek bagian luar, bagian yang kayak apa sih tonjolan-tonjolannya namanya adalah medula. Terus yang dipucukkan di sini adalah renal pelvis. Terus ini ada pembuluh darah arteri, ada pembuluh darah vena, dan ini adalah ureter. Putri ulangi, bagian ginjal paling luar adalah kortek, yang dalam medula, terus saluran pengumpulnya adalah renal pelvis, terus ada pembuluh darah arteri sama vena. Oke, ini yang tadi Putri bilang bahwa aliran urin itu awalnya dari darah yang masuk, terus disaring, yang masih berguna masuk ke vena, yang tidak berguna masuk ke ureter. Oke, ini penjelasan yang tadi sama aja ya. Oke, mungkin ke Aga dulu, agak sekilas saja kelenjar di atas ginjal apa namanya? Kelenjar adrenal. Boleh sambil nulis ya, guys. Nulis kan orang kudu perintah ya. Kelenjar di atas ginjal adalah kelenjar adrenal. Oke, ini gambaran makroskopik untuk apa sih pembentukan urin. Cuma nanti apa ya proses belajarnya hafal dulu namanya, baru Putri ke proses. Oke, lanjut dulu. Oke, sel ginjal disebut sebagai nefron. Kalau belajar sistem saraf, sel saraf disebut sebagai neuron, kalau sel ginjal disebut sebagai nefron. Nah, nefron itu ada dua komponen utama, glomerulus dan tubulus. Ya, di nefron ada dua komponen utama, glomerulus dan tubulus. Nah, di tubulus ini nanti akan, kita masuk ke glomerulus dulu. Di glomerulus ini nanti yang terjadi penyaringan. Ya, terus jadi fungsinya glomerulus di sini sudah ditulis adalah untuk penyaringan atau untuk filtrasi. Terus tubulus ginjal ada 3, ini harus hafal. Yang pertama adalah tubulus proksimal, seperti yang di atas ya. Terus selanjutnya lengkung Henle. Terus yang terakhir adalah tubulus distal. Putri ulangi, untuk tubulus ada tubulus proksimal, terus ini lengkung Henle atau ansa Henle sama aja. Terus selanjutnya adalah tubulus distal. Nih, untuk detailnya ada di sini. Jadi Putri mau bilang bahwa
saluran kencing tadi ya, tubulus itu ya jejeran sebelahan sama pembuluh darah arteri sama pembuluh darah vena, sehingga nanti kalau yang masih berguna diserap ke vena, kalau yang nggak berguna ya tetap ada di saluran kencing tadi yang ada di tubulus gitu. Oke, ini ya gambarnya detailnya. Tadi kan glomerulus Putri bilang untuk menyaring ya. Jadi logikanya kalau masih berguna, dia akan diserap ke pembuluh darah vena, mudeng ya. Yang tidak berguna, ya dia akan menuju ureter, akan menuju vesika urinaria, dan akan menuju uretra. Nah, yang kuning ini adalah saluran kemihnya. Terus yang di sebelahnya adalah yang untuk menyerapnya, pembuluh darah vena. Ada juga arteri juga di sini. Oke, di tubulus proksimal, tadi yang Putri bilang kan ada 3 tubulus ya, tubulus proksimal, lengkung Henle, dan tubulus distal. Untuk tubulus proksimal, dia fungsinya menyerap kembali. Jadi ketika sudah terbentuk, ini loh yang disaring, habis itu si tubulus proksimal, aku masih butuh nih, ada glukosa, protein, air, jadi aku serap kembali ya, gitu. Di lengkung Henle juga serap kembali air. Jadi si ginjal itu udah tahu apakah tubuh kita kekurangan cairan atau tidak. Kalau kekurangan cairan, ya otomatis penyerapan air akan lebih banyak. Sehingga pada saat saya pipis, pipisnya sedikit. Itu. Jadi apa ya, Masya Allah ya, maksudnya tubuh kita itu benar-benar yang sudah tahu kapan dia harus bergerak, kapan harus diam aja. Ketika tubuh kekurangan cairan, ya ginjal langsung, ayo tubulus, diserap lagi ya airnya, jangan dibuang semua ya, karena tubuh lagi kekurangan cairan. Makanya kalau orang kekurangan cairan, dia pipisnya sedikit, warnanya kuning. Gitu ya. Terus di tubulus distal juga terjadi reabsorpsi air. Oke, ini gambaran sekilas untuk proses pembentukan urin. Tapi sebelum ke sana, tadi ya, berarti nanti kita responsi dulu. Tadi organ perkemihan apa saja, terus selanjutnya sel ginjal disebut sebagai apa, punya komponen apa, dan pembagian tubulus jadi apa saja. Saya kasih waktu 1 menit, setelah itu saya tunjuk satu-satu. Oh iya, Suyina sudah ditelepon teman-teman? Udah, Bu. Udah masuk Zoom? Udah masuk Zoom belum? Belum, Bu. Belum. Terus katanya apa? Katanya oke gitu. Jawab. Katanya oke, tapi belum bergabung. Ya, oke. Yuk, silakan dihafalkan 1 menit, nanti saya tunjuk. Ya, kita mulai dulu ke Bayu. Ada Bayu? Bayu nggak hadir ya? Halo Bayu? Nggak ada ya? Oke, lanjut ke... Mana Bayu? Bentar. Rizky, Bu. Oh. Lah, namamu siapa ya? Bayu Ahmad Nur Rizky, Bu. Oh. Yuk, silakan boleh ditutup matanya. Baik, gini. Tapi kalau belum hafal, saya ke yang lain dulu biar cepat maksudnya. Aku belum hafal, Bu. Saya belum hafal, bukan aku. Ya, saya belum hafal, Bu. Jessica? Dihafalkan, Mas. Nanti saya ke kamu lagi. Jessica ada? Jessica nggak hadir ya? Nggak hadir, Bu. Kenapa nggak hadir nih? Nandan ya. Yuk,
Katanya, Bu. Nggak ada WA ke saya, nggak ini. Sakit apa? Yuk, Nandan. Kamu dulu, Nandan. Boleh Organ perkemihan, Bu. Ya, ditutup, Mbak. Mau respons ini. Ya, organ perkemihan apa saja? Organ perkemihan ada ginjal, uretra, vesika urinaria, uretra. Uretranya 2 kali. Ulangi coba. Coba yuk ulangi. Organ perkemihan apa saja? Organ Ginjal, perkemihan ada ginjal, uretra, vesika urinaria, uretra. Nah, uretranya masih 2 kali. Iya nggak sih? Saya lanjut dulu ke yang lain. Sisilia ada? Sisilia? Ada ya? Oh, oke. Yuk. Ada, Bu. Ya, yuk. Bismillah, organ perkemihan. Ginjal, ureter, vesika urinaria, uretra. Sip. Sel ginjal disebut sebagai? Disebut sebagai tahu, Bu. Masih ke priwe. Oke, saya ke yang lain, Melinda. Halo, Melinda. Iya, Bu. Ya, yuk. Boleh ditutup? Ya. Organ perkemihan apa saja? Organ perkemihan ada ginjal, ureter, vesika urinaria, dan uretra. Sel ginjal disebut sebagai? Sel ginjal disebut sebagai Nefron. Nefron ada 2 komponen utama apa saja? ada glomerulus dan tubulus Glomerulus, glomerulus dan tubulus ginjal. tubulus apa saja? Tubulus ginjal ada tubulus proximal, tubulus Lecunhendle, dan tubulus diksal. Tubulus distal. Oke. Kelenjar di atas ginjal namanya kelenjar apa ya? Adrenal. Adrenal ya. Sip, Melinda. Lanjut, Cynthia. Halo. Iya, Bu. Ya. Melinda satu kosan dengan siapa? Gabung nggak? Gimana, Bu? Satu kosan dengan siapa? Gabung nggak? Dengan Riris, Bu. Riris kuliah juga di sini. Apa gimana? Riris di kamarnya, Bu. Oke, kayak lagi diskusi soalnya. Oke. Lanjut ke Cynthia ya. Iya, Bu. Ya, oke, yuk ditutup. Organ perkemihan apa saja? Ginjal, kandung kemih, ureter, uretra. Ulangi. Ginjal, kandung kemih, ureter, uretra. Tuh, nanti urinmu bingung kemana dulu ya. Jadi harus urut teman-teman. Iya kan? Itu kan aliran urin dari proses terbentuk sampai keluar. Jadi harus urut, Cynthia. Saya ke Wulandari dulu. Wulandari. Halo, Wulandari ada? Oh ya ada. Yuk, Mbak. Organ perkemihan ada ginjal, ureter, vesika urinaria, uretra. Oke, sel ginjal disebut sebagai? Nefron. Oke, ada 2 komponen utama nefron. Glomerulus dan tubulus ginjal. Tubulus apa saja? Proximal, Lecunhendle, distal. Oke, sip. Sip, Wulandari lulus. Faisal ada? Faisal? Ada, Bu. Ya, yuk. Ya. Itu gelangnya mau kamu simpan sendiri apa Putri yang simpan?
Ya, Bagian ya pertama ada ginjal, ureter, vesika urinaria, terus uretra. oke. Terus sel ginjal apa saja? Apa Bu? Sel ginjal disebut sebagai Nefron, nefron. Ada 2 komponen utama. glomerulus dan tubulus ginjal. Oke, tubulus apa saja? Tubulus prokmalis, lengkung Henle, Proksimal. ya proksimal, lengkung Henle, dan tubulus distal. Kelenjar di atas ginjal apa namanya? Kelenjar di atas ginjal namanya lupa Bu. Adrenal. Adrenal. Proksimal ya, bukan proklamasi. Harisma? Bu. Ya, yuk. Saya merem aja nggak usah kayak gini ya, Bu. Ya. Ada ginjal, ureter, kandung kemih, sama uretra. Nama lain kandung kemih apa? Vesika urinaria. Sip. Sel ginjal disebut sebagai Nefron, sip. Ada 2 komponen utama nefron. glomerulus sama tubulus. Sip. Tubulus apa saja? Tubulus contortus proximal, tubulus lengkung Henle, tubulus contortus distal. Oke. Kelenjar di atas ginjal namanya? Kelenjar adrenalin. Oke. Kelenjar adrenal. Nanti baru dia menghasilkan adrenalin. Gitu ya? Ya. Oke. Sip, Harisma. Aga. Yuk. Ginjal, ureter, vesika urinaria, uretra, Oke. Sel ginjal. nefron, Oke. Ada 2 komponen utama. glomerulus dan tubulus ginjal. Oke. Sip. Tubulus apa saja? Tubulus proximalis, lengkung Henle, dan tubulus distal. Oke. Terus kelenjar di atas ginjal. Kelenjar adrenal. Sip. Gimnasti. Gimnasti ada? Bu. Oke. Ada. Yuk, boleh ditutup. Ya. Organ perkemihan ada ginjal, ureter, Terus? terus vesika urinaria, uretra, Oke. Sel ginjal disebut sebagai? nefron, Oke. Terus ada 2 komponen utama apa? glomerulus, dan tubulus. Oke, tubulus apa aja? Tubulus proksimal, lengkung Henle, dan tubulus distal. Oke, sip. Suyina, halo Suyina. Ada ya Suyina ya? Ada lagi. Oke, saya balik lagi ke awal. Bayu. Masih di mute itu? Ya. Organ perkemihan apa saja? Ginjal, ureter, vesika urinaria, dan ureter kantung kemih. Enggak, dan mripatnya belum ditutup. Saya nggak mau, Mas. Yaitu ada ginjal, ureter, vesika urinaria, dan kandung kemih, uretra. Vesika urinaria itu kandung kemih, Mas. Mudah nggak? Iya, Bu. Ulangi. Ginjal, ureter, vesikaneria urinaria, dan kandung kemih, ureter. Ngomong vesika urinaria pada bekar kandung kemih kok kepriwe sih? Oh iya Bu, lupa. Yang pertama yaitu ada ginjal, ureter, dan kandung kemih.
Capek nggak saya ngomong nanti? Ginjal, ureter, vesika urenaria, uretra. Udah nggak? Iya, Bu, itu. Iya, Enggak, kamu Pak. tadi menyebutkan kandung kemih doang sampai kandung kemih. Uretranya nggak ada. Yuk, Berarti diulangi. harus urut ya, Bu? Ya kan tadi saya udah bilang, Mas. Didengerin lah. Saya nggak akan ngomong berkali-kali. Iya, Bu, ya, Bu. Yang pertama yaitu ada ginjal, ureter, vesika urinaria, kandung kemih, dan yang terakhir adalah uretra. Oke. Tadi vesika urinaria atau gitu ya. Oke. Sel ginjal disebut sebagai? Iya. Yuk, masih ditutup, Mas. Halo, masih ditutup. Tutup aja. Kalau lagi kamu diresponsi, ya kamu ditutup. Jangan wara-wiring buka. Kesuwen kok. Yuk, sel ginjal disebut Iya, Bu. sebagai? Tubulus Sel proximal. ginjal disebut sebagai? Sel ginjal. Sinau disit ya, saya ke yang lain. Didengerin, Mas, kalau dengerin temannya. Lanjut ke Nandan. Yuk, Organ perkemihan terdiri dari ginjal, ureter, vesika urinaria, uretra. Oke, sel ginjal disebut sebagai? Nefron, Bu. Oke, ada dua komponen utama. Glomerulus sama tubulus. Tubulus apa saja? Tubulus proximalis sama Henle sama distal. Oke, kelenjar di ginjal, di atas ginjal disebut? Adrenal. Enggak adrenal, sip. Sisilia? Ibu. Ya, yuk. Organ perkemihan? Ginjal, ureter, vesika urinaria, uretra. Oke, sel ginjal disebut sebagai? Nefron. Oke, ada dua komponen utama. Glomerulus sama tubulus ginjal. Tubulus apa saja? Tubulus proximalis, lengkung Henle sama tubulus distal. Oke, sip. Cynthia. Cynthia belum kan ya tadi ya? Ya belum, Bu. Ya, yuk. Organ perkemihan? Ginjal, ureter, vesinaria, uretra. Vesika urinaria ya. Sel ginjal disebut sebagai? Sel ginjal disebut sebagai apa, Cynthia? Flek apa, Cynthia? Halo, Cynthia? Flek ya? Oke, saya lanjut ke Suyina. Halo, Suyina. Ya, Ibu. Ya, videonya, Mas. Ya, Bu. Ya, yuk. Boleh ditutup mripatnya? Matanya ditutup. Dan saya nggak bisa ngelihat, cuma separuh. Nanti asas praduga tak bersalahnya ini. Yuk, organ perkemihan apa saja, Suyina? Ginjal, kandung kemih, utrea, yang satu lagi ureter. Suyina, ditulis. Nanti saya akan tanya lagi. Dah, nulis dulu. Burung apa lurung kayak. Ya, Bu. Orang nyengir, Mas. Saya aja stres. Next siswa ini burung apal kok kowe nyengir. Saya tuh stres punya siswa kayak kamu. Nggak boleh kamu nyengir di depan saya. Dia nggak, saya aja stres. Aduh, ki kepriwe subskripsi, Nek. Maaf, Bu. Saya belum Suruh terlalu ngapalin, hafal. entar dulu, suruh ngapalin 4 susah. Besok kita banyak yang harus dihafalkan, Mas. Ya.
teman-teman, besok banyak yang harus dihafalkan untuk jadi perawat. Untuk paham, ya langkah pertama hafal dulu. Tingkatan pengetahuan paling rendah adalah hafal. Setelah hafal, barulah paham. Gitu loh. Saya nggak muluk-muluk. Saya ngajar biar hafal dulu tingkat yang paling rendah. Next thing wis pinter-pinter nggak saya tunjuk, saya udah percaya. Kalian, harapan saya, harapan Putri, paham. Gitu ya. Jadi memang harus ngapalin, otaknya harus sering dipakai dari sekarang. Besok skripsi, banyak loh yang harus dihafalkan. Tahu sendiri skripsi tebelnya segini. Digawekna bae ngesuk skripsi. Oke, dibuatkan. Nggak ketahuan pembimbingnya, ketahuannya saat ujian. Mudah nggak? Intinya jalan-jalan yang nggak benar pasti akan konangan, pasti. Ya, Putri sering ngonangi mahasiswa dibuatkan. Ya kita punya trik lah. Kepriwe carane mahasiswa ini udah pasti dibuatin gimana caranya nih. Ya kita tahu ilmunya. Mahasiswa pintar, dosennya kudu lebih pintar. Iya kan mahasiswa zaman now kan pintar-pintar banget sih Ki. Ya dosennya kudu lebih pintar. Itu ya Suyina, dan saya ngomong dari sekarang. Besok banyak hafalan loh. Nah, kalau nggak pernah digunain gimana nih? Bukan sih saya negatif thinking gitu. Tapi saya ngomong dari sekarang biar selanjutnya mudah gitu. Karena kalian anak Putri. Gitu ya. Yo Mas, Suyina nulis dulu. Organ perkemihan ada 4. Videonya dong. Saru nggak sih? Yang lain aja on. Ditulis di pulpen, di bukunya. Kemarin ada kakak tingkat kalian lagi praktek di rumah sakit. Terus perawatnya bikin status, ini loh mahasiswa Harbang bolos, orang ngomong-ngomong, terus gimana kabar pembimbing Harbang gitu. Saya dapat SS dari alumni saya. Ternyata yang bolosan itu adalah kakak tingkat yang turun tingkat. Mudah nggak? Karena dia kuliahnya nggak benar, otomatis turun tingkat. Akhirnya adik tingkatnya dia yang benar, akhirnya jadi kena semua. Ya kayak nila setitik merusak susu sebelahnya. Ya teman-temannya marah. Loh, bukan angkatan kita kok. Gitu ya. Jadi tapi akhirnya tetap aja angkatan 2019 gue ora bener gue siswane. Padahal cuma satu siswa yang angkatan dulu dia prakteknya bolosan. Akhirnya dianggap semua mahasiswa Harbang kayak gitu, dianggap pembimbingnya nggak membimbing. Nggak boleh kayak gitu ya. Suyina apalagi ini udah turun tingkat, nggak boleh seperti itu. Putri udah wanti-wanti dari awal. Ya. Suyina sudah siap pulpen sama bukunya? Yuk, agak cepat wis awan. Halo, Suyina. Oke, saya ke Bayu dulu. Silakan Bayu ditutup matanya. Ya, organ perkemihan apa saja itu masih di-mute. Masih di-mute, Mas. Udah, Bu? Sudah? Dah. Organ perkemihan yaitu ada ginjal, ureter, vesika urinaria, kandung kemih, uretra. Vesika urinaria itu nama lainnya kandung kemih, Mas. Jadi nanti kandung kemih dikira berurutan gitu. Ada 4 organ. Sebutkan 4 saja. Coba yuk. Ginjal, Ditutup ginjal, Oh. ginjal, uretra, vesika urinaria, dan ureter. Jadi kebalik. Ginjal, ureter,
vesika urinaria, kandung kemih, uretra. Saya istighfar apa enggak nih, Bayu? Astagfirullahaladzim. Iya apa enggak? Apa saya ngomongnya enggak mudengin sih? Kan sebutkan 4 saja, Mas. Kalau kamu kandung kemih, ya berarti ngomongnya vesika urinaria atau kandung kemih. Oh, iya, Bu. Yang pertama ada ginjal, uretra. Kebalik. Yang pertama ada ginjal, ureter, vesika urinaria atau kandung kemih, dan yang terakhir adalah uretra. Yang terakhir ureter apa uretra? Uretra. Oke, sel ginjal disebut sebagai Gimana, Bu? Nggak jelas suaranya, Bu. Sel ginjal disebut sebagai nefron. Nefron ada 2 komponen utama. Nefron. Yaitu ada proksimal dan distal. Enggak, glomerulus sama tubulus. Oh iya, Bu, glomerulosus, Bu. Glomerulosus, Bu, sama tubulus, Bu. Tubulus apa saja? Yaitu ada tubulus proksimal dan ada tubulus Henle, lengkung Henle, dan yang keempat yaitu ada tubulus distal. Tubulus distal. Bayu banyak ngapalin ya. Suyina, halo Suyina. Iya, Bu. Iya, Bu. Wis apal kowe? Belum, Bu. Masih hafalin, Bu. Wis nulis, apa aja coba dibacakan. Kamu nulis apa? Bagaimana, Bu? Kamu nulis apa? Dibacakan. Ini yang ginjal, ureter, vesikal urinaria. Terus? Vesika urinaria. Vesika urinaria. Yang terakhir uretra. Iya, Bu. Itu baru 4 loh, guys. Suyina, enggak nyengir dong. Saya aja stres kok. Serius. Baru 4 yang dihafalkan. Padahal tadi sampai glomerulus, sampai tubulus. Glomerulus sama tubulus sudah ditulis? Belum, Bu. Oke, tulis dulu. Baru mau. Tubulus ada 3. Madan cepat. Tubulus proksimal. Iya, Ibu. Tubulus proksimal. Lengkung Henle, tubulus distal. Suyin, ini beneran ya, kalau misalnya kamu nggak sanggup, mungkin pindah jurusan ya. Putri bilang keperawatan banyak hafalannya. Ya, takutnya nanti DDD, nilaimu DDE, DDE lagi, sama aja. Nggak bisa lanjut semester selanjutnya. Ya, syarat naik tingkat itu ada syaratnya ya guys. IP minimal berapa? 3. Kalau IP di bawah 2, nggak bisa lanjut ke semester selanjutnya. Gitu ya. Sudah ditulis, Suyin? Coba tubulus apa saja? Tubulus Brodmann, tubulus proksimal, tubulus lengkung Henle, terus tubulus distal. Ya, sinyalnya bermasalah, ngapal nasuwe. Senin kamu menghadap Putri ya, dihafalkan terus direspon lisannya dia ketemu. Ini kasihan teman-temannya soalnya. Oke teman-teman, saya lanjut lagi ya. Ibu, permisi. Apa? Bacanya susah, Bu. Jadi keluar. Siapa? Ya, Bu. Tadi belum lanjut. Cynthia? Saya lupa, Cynthia. Udah perasaan? Iya, Bu.
Oh, yang tubulus ya, Oh, Cynthia udah, ya? Bu. Yang tubulus. Iya, Bu. Ya, Iya. yuk, coba, yuk. Agak cepat, Cynthia. Tubulus proksimal, lengkung Henle, tubulus distal. Tip Cynthia, Putri apresiasi. Ya, urung rampung, terus muncul lagi, terus bilang, ada loh mahasiswa yang diem aja. Sip, Cynthia. Oke, Putri lanjut menerangkan ya, tentang proses pembentukan urin. Bisa belum? Risa, emang dari awal Saya saya belum, Bu. Risa Cindy Pratiwi, Bu. Tadi telat. Tadi telat, datang jam berapa, Risa? Jam 8.55, Pak ya. 9 kurang. Kenapa? Kenapa terlambat? Sinyal, Bu. Oke. Risa, Putri nunjuknya nanti ya. Ini Putri mau menerangkan dulu soalnya. Oh iya, nggak apa-apa, Bu. Oke. Selanjutnya adalah bagaimana sih proses pembentukan urin? Ada 3 proses. Yang pertama adalah filtrasi, penyaringan. Yang kedua adalah reabsorpsi, diserap kembali. Yang ketiga adalah sekresi atau augmentasi. Putri ulangi. Urin terbentuk melalui 3 tahap. Yang pertama adalah filtrasi, disaring. Yang kedua adalah reabsorpsi, diserap kembali. Dan yang ketiga adalah sekresi atau augmentasi. Ini yang tadi Putri bilang bahwa aliran darah masuk ke glomerulus, disaring ya, disaring oleh glomerulus, glukosa, protein, vitamin, pokoknya benda-benda yang masih berfungsi dalam tubuh, ya dia tetap ada di dalam pembuluh darah. Tapi yang nggak berguna, dia akan masuk ke tubulus proksimal. Tubulus proksimal ada beberapa penyerapan yang tadi Putri bilang, oh tubuh kekurangan air, oh berarti H2O diserap. Oh kalium di tubuh sedikit, oke berarti kalium diserap. Gitu ya. Jadi banyak penyerapan di tubulus proksimal. Terus selanjutnya, sisa-sisa yang tidak berguna masuk ke ini namanya lengkung Henle. Di lengkung Henle juga sama. Masih ada penyerapan air, masih ada penyerapan NaCl. Terus sisa lagi yang sudah tidak diserap akan masuk ke tubulus distal. Nanti dari tubulus distal barulah masuk ke ureter. Turun ke ureter, ke bawah. Ada gambaran ya. Jadi yang pertama disaring, hasil saringannya masuk ke tubulus proksimal. Di tubulus proksimal, ketika tubuh masih butuh, diserap kembali. Jangan dikeluarin ya. Terus ketika, oh yang dikeluarin berarti 50 cc aja misalnya. Nanti di 50 cc masuk ke tubulus, ke lengkung Henle. Di lengkung Henle juga, tubuh masih kekurangan deh. Aku serap ya 25 sisanya masuk ke tubulus distal. Nah nanti dari tubulus distal barulah masuk ke ureter, ke kandung kemih atau vesika urinaria barulah dikeluarkan sebagai urin melalui uretra. Ada bayangan ya? Atau ada pertanyaan dulu? Nggak ada ya? Oke, lanjut dulu ya. Ini yang tadi Putri bilang, filtrasi terjadi di glomerulus, nanti hasil saringannya masuk ke tubulus proksimal. Terus direabsorpsi. Direabsorpsi itu berarti diserap kembali. Apa yang diserap kembali? Ya glukosa, ya air, ya elektrolit. Jadi yang namanya reabsorpsi terjadi di mana? Nih, di 3 tubulus ini. Tubulus proksimal, lengkung Henle, dan tubulus distal. Itu terjadi reabsorpsi atau penyerapan kembali. Terus sedangkan zat lainnya yaitu sampah-sampah ya, sampah-sampah sisa metabolisme, ada urea, asam urat, kreatinin, ini nanti akan lanjut dikeluarkan sebagai bentuk urin. Ada sisa metabolisme namanya adalah kreatinin. Kreatinin adalah sisa metabolisme otot. Jadi ketika Putri habis nulis misalnya berarti sisa metabolismenya adalah kreatinin. Putri habis olahraga, sisa metabolismenya adalah kreatinin. Jadi yang namanya kreatinin adalah sisa metabolisme otot. Otot saya habis ngapain, sisa metabolismenya adalah kreatinin. Dan kreatinin ini harusnya dikeluarkan oleh ginjal sebagai urin. Mudeng ya? Sehingga harusnya kreatinin di dalam tubuh kita
sedikit atau banyak ya? Coba Putri. Halo Putri. Kreatinin kan sisa metabolisme otot dan normalnya akan dibuang oleh ginjal. Berarti harusnya kreatinin di tubuh kita itu banyak atau sedikit? Banyak, Bu. Banyak. Mudah. Kreatinin adalah sisa metabolisme otot, harusnya dibuang oleh ginjal. Mudah ya? Sehingga normalnya kreatinin di tubuh saya, di tubuhnya Putri, banyak apa sedikit? Sedikit kan, wong dikeluarkan oleh ginjal, ya kan? Harusnya sedikit. Sehingga nanti diagnosis pasien gagal ginjal, cek aja kreatininnya, sampahnya. Harusnya sampah di dalam tubuh sedikit, kok dia banyak. Oh, berarti dia tempat pembuangannya yang rusak, saringannya rusak. Harusnya membuang, kok ini nggak mampu membuang. Gitu. Terus, sekresi ini adalah pengeluaran dari racun, obat-obatan, sisa kreatinin yang tadi Putri bilang, intinya yang sudah tidak digunakan oleh tubuh. Oke, ini gambar yang tadi proses pembentukan urin. Tadi ya Putri bilang saringan. Siapa yang menyaring? Glomerulus. Terus kalau sudah tidak berguna dia akan masuk ke tubulus proksimal, lengkung Henle dan tubulus distal. Tapi kalau masih berguna ini lihat ada gambar pembuluh darah. Jadi penyerapannya yang masuk ke dalam pembuluh darah. Ya, jadi selangnya sendiri-sendiri guys. Oke, ini yang tadi Putri bilang glomerulus adalah saringan, benar-benar kayak saringan ya, saringan buat masak. Bolongannya, lubangnya kecil-kecil. Lah, ada nggak Putri penyakit yang lubangnya besar-besar? Ada, namanya penyakit sindrom nefrotik. Biasanya pada anak. Ya, jadi lubangnya besar-besar, otomatis dia ketika nyaring ya nggak bisa. Molekul-molekul besar ya akhirnya keluar melalui urin. Contoh molekul besar apa Putri? Contohnya sel darah merah, contohnya protein. Makanya pasien sindrom nefrotik pada anak, dia kekurangan sel darah merah, pipisnya merah, terus dia kekurangan protein. Kalau tubuh kekurangan protein, ciri yang pertama adalah bengkak. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita ngomong ke organ perkemihan. Tadi kan ngomongin ginjal ya. Organ perkemihan yang kedua adalah ureter. Ureter ini juga dia melakukan peristaltik kayak usus ya. Biar si urin itu ibaratnya dia mengalir dari atas ke bawah. Nah, ini pada pasien-pasien yang atau ini ya pekerjaan-pekerjaan orang yang duduk itu otomatis peristaltik ureternya juga nggak cepat, nggak kayak orang yang bekerja menggunakan otot ataupun tulangnya. Mudah ya, makanya misalnya Putri nih banyak duduk peristaltik di ureter otomatis nggak cepat, sehingga saya harus sadar diri, saya harus banyak minum air putih agar tidak terbentuk batu di saluran perkemihan saya. Gitu. Karena logikanya kalau ini peristaltiknya lambat kan otomatis apa-apa partikel-partikel urin saya otomatis akan ngumpul tadi ya kecil-kecil lama-lama ngumpul terbentuklah batu itu ya. Jadi makanya harus banyak minum air putih. Terus kandung kemih atau vesika urinaria ini kalau sudah terisi 100 cc aja kita udah merasa pengen berkemih ya. Terus selanjutnya uretra atau lubang kencing ya, lubang kencing kita. Untuk uretra pada laki-laki dan perempuan itu berbeda. Pada laki-laki lebih panjang, pada perempuan lebih pendek. Makanya pada perempuan lebih berisiko terkena infeksi saluran kemih. Karena lebih pendek. Dan tahu sendiri ya, lubang anus kita berdekatan dengan uretra ini. Kalau perempuan ceboknya salah, harusnya dari depan ke belakang, dia belakang ke depan, ya otomatis bakterinya bisa saja masuk ke uretra. Dari uretra, dia masuk ke kandung kemih. Dari kandung kemih masuk ke ureter. Nah, bisa aja kan infeksi di sini, infeksi di organ perkemihan namanya adalah infeksi saluran kemih. Ya. Terus, Putri kok bisa sih terjadi ESK, ada bakteri E. coli? Kok bisa bakteri E. coli ada di organ perkemihan? Di feses itu ada bakteri namanya E. coli. Karena E. coli ini normalnya ada di kolon, ada di usus besar. Otomatis ketika kita BAB, ya mungkin ada E. coli yang ikut keluar. Masalahnya, kalau E. coli masuk ke sini, E. coli itu akan tidak menyebabkan penyakit ketika dia hidup di tempat normalnya, di usus besar.
Tapi ketika dia ke tempat lain, ya otomatis menyebabkan infeksi. Tadi ya, ketika ceboknya arahnya nggak benar, otomatis si E. coli tadi bisa masuk ke organ perkemihan. Gitu ya. Oke, terus pengaturan pembentukan urin seperti apa sih? Jadi, subhanallah ya, jadi semuanya udah diatur sama Allah ketika misalnya saya kekurangan cairan ya, di sini misalnya saya kekurangan cairan, itu udah langsung ngomong ke otak loh, ke hipotalamus. Hipotalamus akan ngomong ke kelenjar hipofisis posterior untuk menghasilkan yang namanya ADH, antidiuretik hormon. Namanya saja antidiuretik, berarti apa? Anti pipis ya. Sehingga si ADH itu akan ngomong ke tubulus ginjal, "Hei tubulus ginjal, tubuh lagi kekurangan cairannya, jangan banyak air yang dikeluarkan." Sehingga ketika saya kekurangan cairan tadi, yang Putri bilang pipisnya jadi sedikit, pipisnya kuning. Karena ya tubuh berusaha menahan, karena itu perintah dari otak. Perintah dari otak dalam bentuk apa? Ini, hipofisis posterior menghasilkan hormon ADH. Hormon ADH itu menyebabkan air nggak bisa keluar. Air banyak yang diserap di tubulus ginjal. Bisa dipahami? Bisa ya? Sehingga logikanya ya, kalau kita sudah dikasih sinyal dan otak sudah ngasih tahu sebenarnya, tapi kita tetap aja kayak gitu ya, akhirnya nanti beberapa organ tadi ya jadi ada yang rusak. Gitu. Itu ya, saya ulangi. Ketika air di tubuh saya berkurang, hipotalamus, otak saya langsung ngomong ke kelenjar hipofisis posterior untuk menghasilkan ADH. Sementara ADH ini kerjanya di tubulus ginjal. Air banyak diserap ya, tubuh lagi kekurangan cairan. Oke, tubulus manut karena ada hormonnya. Akhirnya yang pada saat keluar sebagai urin, urinnya sedikit dan warnanya kuning. Putri ingatkan, urin sedikit warna kuning itu sudah satu tanda, sudah satu alarm dari tubuh kita bahwa kita kekurangan cairan. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan tentang proses pembentukan urin? Ibu mau izin bertanya. Ya. Kan kalau orang sakit itu kadang kalau mengonsumsi obat, ada obat yang memang menjadikan pipisnya itu jadi warna kuning ya, Bu. Itu apa, Bu? Kan tadi dijelaskan kalau pipisnya warna kuning berarti kurang cairan, tapi beberapa obat ada yang efeknya jadi warna kuning itu gimana? Oh iya, oke. Makanya gini, Putri bilang tadi ciri orang kekurangan cairan apa lo ya? Pipisnya warna kuning dan banyak apa sedikit? Sedikit. Sedikit. Kalau saya minum obat, misalnya jadi warna kuning, kan emang efek samping dari obat itu sisanya adalah zat warna kuning. Mudah nggak? Dan ketika air di tubuh saya banyak, saya nggak kekurangan cairan, ya saya pipisnya banyak, warnanya kuning. Mudah nggak? Berarti saya nggak kekurangan cairan, karena cirinya kekurangan cairan, pipisnya warna kuning, terus apa tadi? Pipisnya sedikit. Mudah nggak, Mbak? Iya. Ya, dong ya. Terus kenapa bisa warna kuning? Yaitu sisa metabolisme dari obat itu tadi menghasilkan apa? Zat yang warnanya kuning. Dong ya. Dan memang normalnya si hepar itu kan menghasilkan empedu. Ya kan? Empedu itu ya menghasilkan zat yang namanya apa? Bilirubin yang menyebabkan feses kita, urin kita warnanya kuning. Dong nggak? Jadi memang normalnya dari tubuh menghasilkan sesuatu yang berwarna kuning. Tapi kalau logikanya ya, kalau kita airnya banyak, kan kuning ditambah warna putih, warna bening dari air kan harusnya nggak pekat banget dong. Mudah nggak? Makanya tadi cirinya orang kekurangan cairan, pipisnya sedikit, warnanya kuning pekat. Kan berarti karena apa? Bilirubin bercampur dengan air yang sedikit. Dong nggak? Bisa dipahami ya? Kayak kita mengkonsumsi kemarin lah pada saat COVID kan B-kompleks, ya, iya kan? Kalau kita mengkonsumsi B-kompleks, urinnya tuh orange kuning gitu. Tapi kan maksudnya kita tahu, oh pipisku banyak, berarti aku memang nggak kekurangan cairan, dong nggak? Bisa dipahami ya? Oke. Lanjut ke ginjal, sambil ditulis.
Fungsi ginjal ada yang pertama adalah gambar gelas. Gambar gelas berarti fungsi ginjal adalah untuk keseimbangan cairan, untuk menjaga keseimbangan cairan. Gambar timbangan, jadi ditulis timbangan gitu ya, karena biar ingat ya. Saya ulangi, gambar gelas menjaga keseimbangan cairan, gambar timbangan karena punya fungsi untuk menjaga keseimbangan elektrolit. Fungsi saringan, fungsi ginjal sebagai filtrasi. Filtrasi apa tadi berarti? Menyaring ya. Oke. Fungsi ini gambar tensimeter kan? Karena ginjal punya fungsi menghasilkan renin. Renin ini untuk mengatur tekanan darah. Jadi fungsi ginjal adalah, maaf diulangi, fungsi ginjal gambar tensi adalah untuk membantu mengatur tekanan darah dengan menghasilkan renin. Ini gambar apa? Ini. Sel darah merah. Oke. Fungsi ginjal adalah menghasilkan hormon eritropoietin, untuk membantu pembentukan sel darah merah. Menghasilkan hormon eritropoietin untuk membantu pembentukan sel darah merah. Gambar tulang, fungsi hormon adalah untuk menghasilkan hormon kalsitriol. Hormon kalsitriol untuk mengaktifkan vitamin D. Sudah? Ada yang perlu diulangi? Yuli, coba dibacakan dulu Yul, tulisanmu Yul. Maaf Bu, ketinggalan tadi. Oh. Ini yang itu Bu, yang mana ya? Yang kedua. Dwi Amalia, didengarkan lagi ya. Dwi Amalia, coba bacakan yang sudah kamu tulis. Untuk yang air putih menjaga keseimbangan cairan. Sip, untuk yang tensi menjaga keseimbangan elektrolit. Mana gambar tensi? Ini loh gambar timbangan. Oh, timbangan. Yang timbangan itu untuk keseimbangan renin. Enggak, kebalik. Timbangan untuk menjaga keseimbangan elektrolit. Dong ya. Oke, lanjut gambar tensi. Gambar saringan dulu harusnya, Mbak. Tensi untuk keseimbangan renin. Apa? Keseimbangan tekanan darah dengan menghasilkan renin ya. Terus saringan? Untuk filtrasi. Oke, sip. Sel darah merah? Untuk menghasilkan hormon eritropoietin. Eritropoietin yang fungsinya untuk? Yang fungsinya untuk kurang tahu, Bu. Membantu pembentukan sel darah merah. Membantu pembentukan sel darah merah. Terus fungsi tulang, gambar tulang untuk menghasilkan hormon apa? Hormon kalsitriol untuk mengaktifkan vitamin D. Itu ya? Ya. Oke. Putri terangkan satu persatu fungsi ginjal. Yang pertama adalah gambar gelas untuk menjaga keseimbangan cairan. Tadi Putri udah bilang ya, ketika cairan di tubuh berkurang, ginjal akan menahan. Ketika cairan berlebih, ginjal akan mengeluarkan. Ya, mending warawiri pipis daripada urato pipis. Ya. Terus selanjutnya gambar timbangan adalah untuk menjaga keseimbangan elektrolit. Putri, elektrolit siapa? Elektrolit adalah air yang bermuatan listrik. Saya ulangi, yang namanya elektrolit adalah air yang bermuatan listrik. Untuk pembuluh darah kan isinya darah. Darah itu kalau didiamkan dia akan jadi benda padat dan benda cair. Benda padat ada sel darah merah, sel darah putih, trombosit, benda cair adalah plasma. Plasma ini terdiri atas air, vitamin, protein, glukosa. Nah, air itu ternyata ada dua, air yang tidak bermuatan listrik sama air yang bermuatan listrik. Air yang bermuatan listrik disebut sebagai elektrolit. Macamnya nanti ada
ion H+, ion kalium, ion magnesium, potasium, ya itu adalah elektrolit. Nah, fungsi ginjal adalah menjaga agar itu seimbang. Logikanya intinya sama dengan air. Ketika berlebih dibuang, ketika kurang ditahan. Itu ya. Terus fungsi saringan tahu sendiri kayak organ glomerulus karena dia punya fungsi untuk menyaring ya. Terus gambar tensi karena si ginjal menghasilkan hormon renin. Nanti di slide selanjutnya ada penjelasan. Terus ada gambar sel darah merah karena ginjal menghasilkan hormon apa? Eritropoietin yang fungsinya membantu pembentukan sel darah merah. Kalau pembentukan sel darah merah itu sendiri terjadi di sumsum tulang belakang, tapi dibantu oleh ginjal dengan menghasilkan hormon eritropoietin. Makanya banyak juga pasien gagal ginjal yang terdeteksinya adalah dia dari 5L dulu ya, dia kekurangan sel darah merah atau kekurangan Hb. Jadi dia letih, lemah, lesu, mulai lemes, barulah dia ke dokter. Oh, ternyata dicek Hb-nya 6. Ya, Hb 6 kemungkinan besar adalah karena gagal ginjal, karena tadi dia nggak punya hormon eritropoietin. Nah, karena si pasien gagal ginjal tadi sebenarnya sudah dikasih alarm sama tubuh, ya pipisnya sedikit, warnanya kuning, tapi dijorna baik dibiasakan itu. Akhirnya lama-lama ya jadi ginjalnya rusak, gitu ya. Terus fungsi ginjal adalah menghasilkan hormon kalsitriol yang fungsinya adalah untuk mengaktifkan vitamin D, guys. Vitamin D itu untuk apa? Penguatan tulang. Sehingga ketika saya berjemur untuk mendapatkan vitamin D, tapi kalau nggak ada kalsitriol, ya sama aja vitamin D yang masuk ke dalam tubuh saya tidak aktif. Ya. Sehingga pasien gagal ginjal kalau 10 tahun, 15 tahun, itu resiko tulangnya adalah keropos. Gitu ya. Kalau keropos sih apa resikonya? Apa? Patah tulang. Gitu ya. Oke, sekarang saya lanjut ke yang renin tadi. Boleh ditulis kaitannya dengan ginjal membantu mengatur tekanan darah ya. Renin dihasilkan oleh ginjal ya, tadi Putri bilang seperti itu ya. Ginjal khususnya sel apa? Sel boleh ditulis sel juxtaglomerulus. Renin dihasilkan oleh sel juxtaglomerulus. Terus renin ini ditambah dengan angiotensinogen, renin ditambah dengan angiotensinogen akan membentuk angiotensin 1. Jadi kalian nulisnya gini, renin ditambah angiotensinogen, terus tanda panah membentuk angiotensin 1. Renin dihasilkan oleh siapa ya tadi? Sel apa? Sel juxtaglomerulus. Sip, oke. Sementara angiotensinogen dihasilkan oleh liver. Nama lain liver adalah hepar. Gimana? Ngajar gimana? Bab 2, kenapa? Berarti di tempatku dia turun. Di tempatmu mudah nggak? Ya, makasih. Salam. Oke, angiotensinogen dihasilkan oleh liver atau hepar. Tadi sudah sampai angiotensin 1 ya. Angiotensin 1 ditambah dengan angiotensin converting enzyme. Angiotensin 1 ditambah dengan angiotensin converting enzyme, terkenalnya besok ACE, disingkat ACE, yang dihasilkan oleh paru-paru membentuk angiotensin 2. Saya ulangi, angiotensin 1 ditambah ACE. ACE adalah angiotensin converting enzyme membentuk angiotensin 2. Ya, ACE dihasilkan oleh siapa? ACE dihasilkan oleh Paru-paru. Terus teman-teman, ternyata efek dari angiotensin 2 adalah yang pertama adalah vasokontriksi. Vasokontriksi nama lainnya adalah penyempitan pembuluh darah. Terus efek angiotensin 2 ini adalah kelenjar adrenal menghasilkan aldosteron.
menyebabkan kelenjar adrenal, yang anak ginjal tadi loh, yang tadi Putri bilang, menghasilkan aldosteron. Padahal efek aldosteron adalah menyebabkan airnya banyak yang diserap. Tulis dulu, nanti Putri terangkan. Putri ulangi ya teman-teman, Putri jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika tekanan darah di tubuh saya turun, ginjal, ginjal atau di sini ada yang namanya sel aparatus juxtaglomerulus ya. Sel juxtaglomerulus menghasilkan renin, sementara renin dia akan bergabung dengan angiotensinogen yang dihasilkan oleh hepar membentuk angiotensin 1. Angiotensin 1 ditambah dengan angiotensin converting enzyme yang dihasilkan oleh paru-paru menghasilkan angiotensin 2. Angiotensin 2 efeknya menyebabkan pembuluh darah menyempit, logikanya ya, kalau selang menyempit otomatis ventricle dextra sama sinistra berusaha memompa lebih kencang biar aliran darah masuk ke pembuluh ke seluruh tubuh gitu ya. Makanya efek dari angiotensin 2 adalah tadi penyempitan pembuluh darah. Lah kalau menyempit otomatis tekanan darahnya ya akan meningkat. Efek dari angiotensin 2 adalah kelenjar adrenal, kelenjar anak ginjal, kelenjar adrenal atau kelenjar anak ginjal yang letaknya di atas ginjal menghasilkan hormon namanya adalah aldosteron. Ternyata efek aldosteron adalah menyebabkan penyerapan air jadi lebih banyak. Dia ngomong ke tubulus, "Hai tubulus, ya airnya jangan dikeluarin ya, karena tensinya lagi turun." Gitu. Kalau airnya lebih banyak di dalam tubuh, otomatis jantung ya akan memompa lebih kencang lagi. Makanya sebenarnya ketika tubuh ada tekanan darah yang turun, secara fisiologis semua organ itu berusaha mengkompensasi, membantu untuk meningkatkan tekanan darah. Gitu. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Krisviadi, coba dihafalkan sebentar fungsi ginjal sama kayak tadi yang renin gitu. Putri tunggu ya. Kalau udah hafal bilang. Yang lain kalau ada yang sudah hafal boleh ya. Putri fokus ke fungsi ginjal sama ke tadi yang renin ditambah apa gitu. Agak cepat ya Krisviadi. Putri udah ditunggu menguji.
Sudah hafal belum Kriswiyadi? Coba yuk. Ya Bu, siap. Fungsi ginjal boleh ditutup. Ya. Fungsi ginjal yang pertama gambar gelas berarti Menjaga keseimbangan. keseimbangan apa? Oh, menjaga keseimbangan. Gambar gelas. Menjaga keseimbangan aja saya itu tadi Bu. Cairan lah, gelas Oh, kan cairan, cairan. gambar timbangan. Gambar timbangan Menjaga keseimbangan elektrolit. Sip. Gambar saringan. Sebagai filtrasi. Oke, sip. Gambar tensi. Membentuk tekanan darah untuk menghasilkan renin ya. Renin, menghasilkan renin. Gambar tensi itu membantu mengatur tekanan darah dengan menghasilkan renin. Terus gambar sel darah merah menghasilkan hormon eritrosin. Eritropoietin. Eritropoietin. Fungsinya untuk apa eritropoietin? Untuk pembentukan sel darah merah. Gambar tulang. Gambar tulang untuk menghasilkan hormon kortisol. Kortisol nanti ada lagi loh, jangan salah sebut. Kalsitriol. Ingat-ingat aja kalsium kan, kalsitriol. Kalsitriol untuk mengaktifkan vitamin D, Bu. Oke, sip. Lanjut, renin dihasilkan oleh sel juxta glomerulus. Sip. Ditambah dengan apa? Ditambah angiotensin. Tensinogen yang dihasilkan oleh hati. Oke, nantinya akan membentuk angiotensinogen 1. Enggak pakai gen, angiotensin 1. Terus angiotensin 1 ditambah dengan apa? Ditambah dengan AZE. Ya, kepanjangannya? Angiotensin converting enzim. Membentuk angiotensin 2. Oke. Efek angiotensin 2 adalah vasokonstriksi. Apa itu? Yang paru-paru itu Bu, bukan Bu ya? Bukan. Efek dari vasokonstriksi adalah nama lain dari vasokonstriksi adalah penyempitan pembuluh darah. Oke. Efek yang kedua adalah kelenjar adrenal menghasilkan paru-paru. Aldosteron. Efek aldosteron adalah reabsorpsi cairan. Oke, Kriswiyadi, mungkin tadi Putri lupa nanya ya bahwa ACE, angiotensin converting enzim, tadi yang kamu selalu sebut ya, dihasilkan oleh paru-paru. Sip. Oke. Zuyin, saya lihat ya, Zuyin, Harisma, Rizky, Bayu, Faisal, videonya sering banget orang aktif. Kelihatan ya dari sini, guys. Sinyalnya di sini kalau kadang-kadang kalau kayak gini nanti keluar. Makanya tadi kalau misalkan nge-lag, tak off-in dulu. Rumahmu mana? Pemalang, Bu. Pemalang. Oke. Faisal, yuk tutup mripate. Ya. Proses pembentukan urin ada 3 tadi. Apa, Bu? Proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin. Nah, kayak lagi maca ngisor ya. Lupa, Bu. Lupa. Cing mau loh. Yang pertama kan apa? Filtrasi. Terus apa? Filtrasi. Terus? Rekreasi. Itu harus tahun baru ngomongi. Filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi.
Oke, atau augmentasi ya. Udah ya, mau pada rekreasi, hati-hati tahun baruannya. Nek bisa sih ora sama metu, tapi nek metu ya, ya hati-hati. Gitu ya. Oke, mungkin itu dari Putri. Putri sudah ditunggu menguji. Pengennya sih responsi lagi ya tadi ya. Yang penting fungsi ginjal sama renin. Besok akan sering digunakan hafalan yang tadi ya, yang fungsi ginjal akan digunakan di mata kuliah keperawatan dewasa sama mata kuliah patofisiologi tentang penyakit. Kok bisa sih ada orang gagal ginjal itu dia sesak nafas gitu. Lebih ke situ. Gitu ya. Oke. Oke, itu saja ya dari Putri. Ada pertanyaan nggak? Ada nggak? Krisviadi mungkin mau bertanya? Kalau batu ginjal tuh sama dengan gagal ginjal nggak, Bu, sebenarnya? Enggak, Beda ya? beda. Batu ginjal logikanya itu, jadi ini ya, misalnya, ini kan air putih, kan nggak ada partikel kecil-kecilnya ya, tapi kayak minuman teh itu ya, apalagi teh pucuk harum guys, kalau ditaruh gelas tuh warnanya merah loh ya, merah banget. Itu kalau didiamkan itu ibaratnya ngeres, mudah nggak? Berarti Mengendap gitu ya, Bu? partikel kecil-kecil. Lah, ketika saya kurang minum, otomatis partikel kecil-kecil tadi akan ada di saluran perkemihan kita, terus lama-lama jadi ngumpul loh. Mudah nggak? Ya kayak saya lah, hidup sendirian kan nggak suka ada teman ngobrol, mereka lagi berkelompok, saya akan ikut ngumpul. Sama kayak partikel tadi. Lama-lama akan ngumpul, ketika seseorang tadi tetap nggak minum air putih, ya partikel tadi lama-lama membesar. Mudah nggak? Membesar, terbentuklah batu. Lah, ketika orang tadi tetap nggak sadar ada batu di saluran kemih, padahal cirinya ada batu saluran kemih adalah tadi ya, buat pipis sakit. Tapi ketika orang tadi ambang nyerinya, orang dipikir gitu ya, lama-lama si batu tadi bisa menyebabkan apa? Gagal ginjal. Dong ya. Sebelum batu ginjal tadi harusnya dia lingkaran setan dengan infeksi saluran kemih ya. Jadi ada batu bisa menyebabkan infeksi saluran kemih, ada infeksi saluran kemih yang dibiarkan saja juga komplikasinya terbentuk batu. Nah, dua hal tadi kalau dibiarkan saja juga menyebabkan apa? Gagal ginjal. Yang simpel aja, intinya apapun tidak boleh berlebihan ya. Ketika pun berlebihan tadi minum tehnya banyak ya berarti harus diimbangi juga dong dengan minum air putih. Ya, banyak juga kasus-kasus yang gagal ginjal itu karena dia punya pola hidup minum teh. Jadi kerjanya di pasar, kalau di pasar kan seringnya minum air anget teh anget manis ya. Terus setelah 10 tahun ya akhirnya jadi gagal ginjal. Gitu ya? Ya, baik, Bu. Ya, oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kalau ada salah-salah kata Putri minta maaf. Suyin, benar-benar Putri berharap ada perubahan di kamu. Caranya gimana? Kamu merasa teman dekatmu siapa? Silakan. Ke kosnya lah atau gimana caranya? Gitu ya, Suyin. Miris loh videonya masih off. Ampun nggak saya? Saya ampun-ampun deh ngurus Suyin. Oke, terima kasih. Putri akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.